Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk pada pembacaan Alkitab kita di dalam berpetualang dalam Kerajaan Allah, edisi yang pertama, hari yang kedua, masih dengan tema Kerajaan Allah didirikan di dunia. Bacaan yang kita ambil di dalam kitab Kejadian ayat yang ke-1, ayat 14 sampai ke-31. Hari keempat, ketika gelap kembali menutupi alam semesta, Allah mempersiapkan apa yang akan Dia ciptakan pada hari keempat. Allah hendak mengingatkan terang itu kepada hukum dan pola yang akan mengatur waktu dalam kehidupan manusia. Oleh karena Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memberi dan memantulkan terang. Sekarang, siang dan malam terjadi berurutan secara teratur. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari aturan ini, yang mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita. Tak seorang pun dapat memandang matahari, karena sinarnya menyerupai kecemerlangan wajah Allah. Betapa tenang dan nyaman pemandangan yang diberikan bintang-bintang kepada kita. Pernahkah engkau melihat ke langit penuh bintang? Sekali waktu engkau harus melihat dengan sungguh-sungguh kepada alam semesta yang berada jauh di luar angkasa. Engkau akan menyadari betapa kecil dirimu. Tidakkah Allah yang memperhatikan dan memelihara seluruh alam semesta juga memperhatikan dan mempedulikan masalah dan kesusahan kita yang kecil ini? Hari kelima, air yang menutupi bumi belum memiliki makhluk hidup yang berkeriapan di dalamnya. Di hutan belum terdengar kicau burung yang memecah kesunyian. Dalam kegelapan hari kelima, Allah mempersiapkan keajaiban baru. Sebagaimana kuasanya yang ajaib membuat bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, Allah kini membuat ikan-ikan muncul di danau, di kolam, sungai, dan lautan. Ikan dan binatang laut yang besar berenang perlahan di dalam lautan, sedangkan ikan dan binatang laut yang kecil terlihat gemerlapan, sementara mereka berpencar ke segala penjuru. Ketika mengunjungi SeaWorld atau akuarium raksasa, kita takjub terhadap begitu banyak jenis ikan dan binatang laut yang ada di dalamnya. Jenis makhluk air hampir tak terhitung. Betapa besar Allah pencipta mereka. Betapa kaya dan beraneka ragam semua jenis binatang air dan burung yang Allah ciptakan, masing-masing dengan suara yang khas. Allah melihat semua ciptaannya dan bersukacita karena kepenuhan kehidupan ciptaannya. Kepenuhan hidup merupakan sukacita kita juga. Hari ke-6, Allah masih belum tiba pada puncak karyanya sebagai pencipta. Gelap kembali menutupi alam semesta. Sementara Allah mempersiapkan penciptaan mahkota dari seluruh ciptaannya, di dalam terang cahaya hari ke-6, Allah pertama-tama mengisi bumi dengan semua jenis binatang liar, merayap dan melata, mulai dari yang sangat besar sampai yang sangat kecil, yang terlihat, yang tidak kasat mata. Setiap binatang diberi sifat khusus dan tujuan khusus. Di dalam setiap binatang itu dinyatakan pikiran Allah yang khusus. Kita tidak tahu binatang mana yang harus dikagumi. Singa yang perkasa, banteng yang kuat, kuda yang penuh semangat, kijang yang lincah, atau serigala yang cerdik. Penciptaan binatang-binatang itu merupakan langkah terakhir sebelum penciptaan manusia. Allah Tritunggal berunding untuk menciptakan manusia. Allah hendak memberi manusia kuasa atas semua yang telah Dia ciptakan. Manusia harus memerintah bumi ini dalam nama Allah dan memuliakan Allah dalam proses tersebut. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan manusia. Kalau manusia terus menyembah dan memuliakan Allah, bumi ini akan diberkati melalui manusia. Oleh karena manusia diharapkan untuk memerintah bumi dengan cara yang memuliakan Allah, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri.
Allah memberi manusia hikmat, hati yang penuh kasih, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa surgawinya. Lebih dari itu, Allah memberikan ciptaannya kepada manusia untuk digunakan oleh manusia. Tak ada sesuatu pun yang dapat manusia sebut sebagai milik pribadi. Segala sesuatu adalah milik Allah, Sang Pencipta. Dengan kata lain, manusia diberi kuasa untuk memerintah alam, tetapi bukan menjadi pemilik alam. Allah bahkan memberi manusia makanan untuk dimakan, sebagaimana Allah memberikan tumbuh-tumbuhan hijau kepada binatang untuk menjadi makanan mereka. Demikianlah Allah memberikan buah-buahan kepada manusia sebagai makanan. Menjadi pertanyaan untuk kita di dalam seri pertama, hari yang kedua, dapatkah kamu menceritakan apa yang diciptakan Allah pada hari pertama, ya, di hari yang pertama, terus hari yang kedua, keempat, sampai keenam, berarti 5 dan keenam. Ya, jadi menceritakan, boleh menulis hari pertama Allah menciptakan apa, ketiga Allah menciptakan apa, keempat Allah menciptakan apa, kelima dan keenam Tuhan Allah menciptakan apa. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pada hari yang keberapa Allah menciptakan manusia? Nah, barusan kita baru membaca bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya. Terus yang ketiga, apa yang Allah katakan setelah menciptakan manusia? Ya, Allah mengatakan apa setelah manusia itu diciptakan? Baiklah, kita titik-titik di sana ya, bisa dicari. Apakah perbedaan manusia dari ciptaan-ciptaan yang lain? Apa yang membuat manusia berbeda dari binatang di darat? Apa yang membuat manusia beda dengan binatang di udara? Apa yang membuat manusia beda dengan binatang yang di air? Ya, manusia diciptakan berbeda dari semua binatang karena manusia spesial diciptakan oleh Tuhan. Yang kelima, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, itu juga ada semua di sana. Baik, Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, inilah materi perenungan kita di hari yang kedua. Saya rindu terus Bapak Ibu Saudara semakin mengerti firman dan bertumbuh di dalam firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa siapkan bukunya dan pensilnya untuk menulis. Shalom.